Penumpukan ribuan kapal nelayan di dermaga Kaliasin, Muara Angke, Jakarta Utara membuka persoalan yang lebih dalam dari sekedar kemacetan lalu lintas laut. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto meninjau langsung dermaga Kaliasin. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights pemirsa. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau langsung dermaga Kaliasin. Kunjungan itu dilakukan di tengah sorotan publik terhadap kondisi dermaga yang dipenuhi lebih dari 1.000 kapal nelayan jauh melampaui kapasitas ideal. Tekanan konsumsi ikan perkotaan dan perubahan fungsi kawasan pesisir ikut mendorong kepadatan dermaga yang kian tak terkendali. Penumpukan ribuan kapal nelayan di dermaga Kaliasin, Muara Angke, Jakarta Utara membuka persoalan yang lebih dalam dari sekedar kemacetan lalu lintas laut. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto meninjau langsung dermaga Kaliasin. Kunjungan itu dilakukan di tengah sorotan publik terhadap kondisi dermaga yang dipenuhi lebih dari 1.000 kapal nelayan jauh melampaui kapasitas ideal. Dermaga Kaliasin sejatinya hanya dirancang menampung sekitar 500 kapal. Lonjakan jumlah kapal tidak lepas dari meningkatnya aktivitas perikanan untuk memenuhi konsumsi ikan Jakarta dan wilayah sekitarnya. Masalah bertambah pelik karena puluhan kapal rusak dibiarkan bersandar dalam waktu lama. Dari data KKP terdapat 67 kapal rusak yang menempati sisi dermaga dan menghambat pergerakan kapal aktif. Memang kapasitasnya tidak memadai, tapi sisi lain sebetulnya adalah manajemen pengelolaannya di sini yang menurut saya harus dibenahi. Ya, manajemen pengelolaan ini masih sedikit kurang baik, jadi saya kira saya sudah minta ke Dirjen Tangkap, tadi keluhan soal perizinan itu harus segera dipercepat, karena ini kan bayangkan sudah berapa ribu yang bekerja di sini dan itu adalah menggerakkan ekonomi. Ini menjadi salah satu yang menjadi perhatian kita untuk supaya bisa terus bergerak. Yang kedua, manajemen pengelolaan pelabuhan perikanan ini akan kita bicarakan dengan Dinas DKI untuk kemudian dikelola dengan baik. Di sisi lain, KKP mengakui tekanan di Muara Angke juga dipicu oleh penyempitan ruang pesisir. Alih fungsi lahan di sekitar pelabuhan untuk kepentingan komersial dan logistik membatasi opsi perluasan dermaga, sementara permintaan ikan terus meningkat. Dari Jakarta Utara, Anissa Rizkia, Muhammad Khairuddin, IDEX Channel. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto menyoroti kondisi overkapasitas kapal di Pelabuhan Muara Angke yang dinilai sudah membahayakan keselamatan nelayan dan mengganggu operasional pelabuhan. Hal itu disampaikan saat kunjungannya ke Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Siti Hediati mengungkapkan kapasitas pelabuhan yang seharusnya hanya menampung sekitar 500 kapal, saat ini justru diisi lebih dari 1.500 kapal. Kondisi tersebut menyebabkan kapal yang baru kembali melaut harus menunggu hingga 8 jam hanya untuk menurunkan hasil tangkapan. Menurutnya penumpukan kapal juga diperparah oleh masih banyaknya kapal rusak dan mangkrak yang dibiarkan berada di area pelabuhan. Bahkan ada kapal bekas terbakar yang hanya menyisakan puing-puing. Selain itu, pihaknya juga menerima keluhan dari pemilik dan nahkoda kapal terkait lambannya proses perizinan berlayar yang menyebabkan kapal tertahan terlalu lama di pelabuhan. Satu, tidak efisien ya untuk kapal-kapal ini untuk menurunkan barang-barangnya. Yang kedua, lebih penting lagi ini bahaya. Terlalu bahaya kapal yang rapat-rapat. Amit-amit jangan sampai. Tapi kalau satu kebakaran ini habis semuanya gitu. Jadi ini kami minta perhatian pada pengelola pelabuhan ini dan juga minta kepada kementerian dari KKP untuk segera mengurai masalah yang ada di sini. Kapal-kapal ini yang rusak, yang mangkrak harus segera dikeluarkan karena ini mengganggu, memenuhi tempat. Kemudian izin, ada keluhan juga dari pemilik dan nahkoda kapal bahwa izin untuk berlayar itu kemarin terhambat
agak telat gitu. Ini supaya segera dipercepat izin ini supaya kalau udah dapat izin dia bisa berlayar lagi gitu. Tapi yang utamanya dikosongkan untuk yang kapal-kapal mangkrak. Badan Pusat Statistik mengungkapkan nilai tukar nelayan naik 2,51% pada Januari 2026. Sementara nilai tukar petani justru mengalami penurunan. Data tersebut mencerminkan perbedaan kondisi ekonomi yang tajam antara sektor perikanan dan pertanian di awal tahun. Badan Pusat Statistik mengungkapkan nilai tukar nelayan naik 2,51% pada Januari 2026, sementara nilai tukar petani justru mengalami penurunan. Data tersebut mencerminkan perbedaan kondisi ekonomi yang tajam antara sektor perikanan dan pertanian di awal tahun. Adapun sejumlah komoditas perikanan menjadi pendorong utama perbaikan tersebut, yakni ikan cakalang, layang, tongkol, kembung, dan cumi-cumi memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan pendapatan nelayan. Sebaliknya, sektor pertanian menghadapi tekanan pada periode yang sama. Nilai tukar petani Januari 2026 tercatat sebesar 123,6 atau turun 1,4% dibandingkan Desember 2025. Tekanan paling besar dirasakan subsektor hortikultura akibat melimpahnya pasokan setelah panen raya di berbagai sentra produksi. BPS mencatat NTP hortikultura merosot hingga 13,76%, terutama dipicu turunnya harga cabai rawit, bawang merah, dan cabai merah. Kondisi petani semakin tertekan oleh faktor cuaca pada akhir 2025. Curah hujan yang tinggi menyebabkan sebagian lahan pertanian tergenang, menghambat aktivitas tanam dan panen, serta membatasi peluang pemulihan ekonomi petani pada awal 2026. Tim Liputan IDX Channel. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa komoditas sawit yang dimiliki Indonesia sebagai miracle crop sangat strategis dan dibutuhkan pasar global. Ya, Direktur Eksekutif Sawit Watch Ahmad Surambo menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan sawit miracle crop atau tanaman ajaib yang memiliki nilai tambah bagi Indonesia harusnya bisa menjadi trigger bagi perbaikan tata kelola industri sawit nasional dari hulu hingga hilir. Ahmad Surambo juga menegaskan potensi kelapa sawit Indonesia di pasar global yang cukup besar harusnya dibarengi dengan penguatan kemitraan perkebunan sawit yang setara, baik dari sisi hulu maupun hilir. Untuk itu, Sawit Watch berharap pemerintah harus bisa memaksimalkan industri kelapa sawit sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan petani maupun buruh sawit secara berkelanjutan. Contoh menurut saya penting untuk ada satu kebijakan undang-undang perlindungan buruh sawit supaya tenaga kerjanya menjadi lebih terlindungi begitu. Juga soal HGU begitu, itu perlu dibuka karena kita tahu masyarakat sangat susah sekali mendapatkan data HGU ya, soal batas, soal peta dan macam-macam begitu. Perusahaan sudah banyak menguasai lahan atau perizinan, menurut saya penting itu dibatasi, bahkan kalau perlu memang dibutuhkan satu model moratorium atau penghentian izin baru untuk perusahaan besar ya.